tahu Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang ada di mana saja berada saat ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat Saat Teduh GPDI Mahanaim. Mari kita mau melihat firman Tuhan dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik dan dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami dan kami tambah hari tambah lagi bijaksana menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, setiap orang rindu memiliki keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu saudara, untuk mendapatkan keluarga yang harmonis itu maka perlu sekali kita melewati proses kehidupan ini. Dan di sini kita melihat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10, tema hari ini adalah berbicara tentang istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, setiap kita pasti ketika kita berkeluarga, kita rindu keluarga yang kita bina itu adalah harmonis dan berbahagia. Ada kebahagiaan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Lewat firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita melihat bahwa ini sangat ditentukan oleh sepasang suami istri. Dan sekarang kita akan melihat bahwa istri yang cakap itu saudara, dia yang pertama lebih berharga daripada permata. Permata itu harganya mahal saudara, ya. Dan biasanya orang yang memiliki permata yang indah itu mereka akan menyimpan di tempat yang bagus, yang baik, tidak akan ditaruh di sembarangan tempat, ya, tempat yang kotor, tidak, tetapi akan disimpan di satu kotak, ya, supaya kelihatan bagus dan juga terpelihara, ya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa istri itu dia lebih berharga dari permata yang kita miliki. Mengapa saudara? Mengapa? Karena kita bisa lihat di sini bahwa istri yang cakap ini, yang melebihi dari permata ini, harganya lebih mahal dari permata. Yang pertama kita boleh lihat bahwa istri yang cakap yang melebihi dari permata ini adalah yang pertama, ia dapat membangun keluarganya dengan damai, dengan indah dan dengan sejahtera. Sehingga tipe istri yang demikian adalah harganya itu lebih mahal dari permata. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 128 ayat yang 3a dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Sungguh indah saudara, jikalau di dalam sebuah rumah ada seorang istri yang cakap, yang melebihi permata, di mana dia dapat membangun keluarganya, membangun rumah tangganya, yaitu dengan damai. Kalau sebuah rumah saudara penuh dengan keributan, waduh pasti kacau. Siapapun yang ada tidak akan betah di dalam rumah itu. Tapi istri yang cakap yang melebihi permata, dia bangun keluarganya, rumah tangganya dengan damai, dengan indah. Dia tata rumahnya dengan rapi sehingga ada damai sejahtera di dalamnya. Istri yang cakap ini, istrimu akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, memberikan rasa manis dalam rumah tangga. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, dia itu mahal, ya, lebih berharga dari permata. Dan kedua, ia dapat menjadi penopang bagi suaminya untuk mencapai potensi yang maksimal dalam hidupnya. Istri ini dia dikatakan dia cakap melebihi daripada permata adalah dia dapat menopang, dia dapat menjadi penolong bagi suaminya dengan maksimal.
dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa dan rohnya. Dia dukung suaminya sehingga suaminya, saudara, bisa melakukan segala perkara bersama dengan dirinya dan bersama dengan Tuhan. Mereka melihat hari lepas hari ada kemurahan dan kebaikan Tuhan, walaupun suami pasti punya kekurangan, punya kelemahan, tetapi istri yang cakap, yang melebihi permata, dia dapat topang kekurangan-kekurangan dari suaminya. Dia dapat menjadi penolong untuk menolong suaminya tetap ada maksimal dalam segala hal yang dikerjakan. Yang ketiga, saudara, istri yang cakap, yang melebihi permata ini, dia berharga, ia dapat membangun anak-anaknya menjadi luar biasa. Ketika mereka menikah, ya, di sini mereka rindu memiliki anak, dan ketika Tuhan mengaruniakan anak-anaknya, saudara, di sini istri yang cakap ini dia sudah punya komitmen. Ketika dia dikaruniakan dapat melahirkan anak-anak, maka anak-anaknya ini dia akan bangun menjadi keturunan ilahi. Dia bangun dan anak-anak ini menjadi berkat. Salah satu tanggung jawab penting seorang istri adalah membangun anak-anaknya. Mazmur 128 ayat yang ketiga B dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anaknya bertumbuh ya seperti tunas zaitun, bisa jadi berkat. Pohon zaitun itu, saudara, dari semuanya berguna. Anaknya, anak dari istri yang cakap ini, dia bangun supaya anaknya nanti menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat, terutama anak-anak yang takut akan Tuhan. Dia didik dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara terkasih, tadi kita melihat bahwa istri yang cakap ia lebih berharga daripada permata. Yang kedua, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Itu di bagian 10a ya, saudara, siapa yang dapat? Nah, saudara, kalau sudah istrinya yang cakap ini, saudara, maka siapa yang bisa mendapatkannya? Yang pertama, di sini kita melihat peranan dari seorang suami. Yang pertama, sebelum seorang laki-laki menikah, maka dia harus berdoa dahulu sebelum menentukan pilihan. Dan dia harus menjadi seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Ketika dia menentukan pilihan itu, dia berdoa. Saudara, ini berguna bagi saudara pemuda-pemuda yang belum menikah. Sebelum saudara mendapatkan seorang istri, saudara rindu pasti ingin mendapatkan istri yang cakap, maka berdoalah dahulu. Tanya sama Tuhan, dan kalau Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan kita tahu firman-Nya bahwa terang tidak boleh dengan gelap, maka saudara bijaksana dalam hal ini, minta Tuhan menolong saudara. Yang kedua, di sini istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Dia adalah orang yang masa pacarannya, dia menjaga kekudusan dan kesuciannya. Saudara, bagaimana dia akan memperoleh seorang istri yang cakap ketika pacaran saja pasangannya sudah diajak untuk melakukan hubungan seksual? Tentu dia tidak akan mendapatkan istri yang bijaksana. Oleh sebab itu, seorang pemuda, perhatikan ini, ketika saudara berpacaran dan saudara rindu mendapatkan istri yang bijaksana, istri yang cakap ini, istri yang melebihi permata ini, maka jaga hubungan saudara ketika pacaran, jaga kesucian saudara, jaga kekudusan. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudara, siapa yang mendapatkannya adalah orang yang dapat saling membimbing, saling menerima. Saudara, untuk mendapatkan istri yang cakap dan juga suami yang bijaksana ini tidak langsung dapat turun dari sorga, ada prosesnya.
Setiap orang yang sudah menikah pasti tahu ada proses-prosesnya. Dan milikilah kerinduan dalam rumah tangga saudara, di mana saudara rindu untuk sebagai seorang suami dapat membimbing istri, dapat menolong istri menerima kekurangan dan kelemahan istri apa adanya, dan saudara melatihnya juga, memahaminya, mengasihinya. Orang yang dapat membimbing, yang mau saling membimbing dan menerima, percayalah dia akan mendapatkan istri yang melebihi permata ini, istri yang cakap. Dan yang keempat, orang yang dapat mendukung istrinya dengan maksimal. Orang yang dapat, ya, suami yang dapat mendukung istrinya dengan maksimal. Dia lihat istrinya ketika lelah, mungkin tidak salahnya dia dapat membantu. Ya, tidak dibiarkan istrinya mungkin dalam kesedihan, istrinya punya masalah, suami jadi cuek dan tidak mau membimbing, menolong, bahkan mendorong, mendukung istrinya ketika ada dalam titik yang lemah. Istri yang cakap dia juga butuh suami yang bijaksana. Suami yang bijaksana adalah suami yang dapat mendukung istrinya dengan maksimal. Dia tidak takut kalau istrinya akan menjadi saingannya, tetapi dia akan dukung di mana kemampuan dan talenta daripada istrinya, sehingga mereka jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini di dalam Mazmur 128 ayat yang keempat, di sini kita melihat bahwa ada suami yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki, suami yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati karena apa? Dia dapat membimbing istrinya sehingga istrinya tambah hari tambah cakap. Amin. Dia akan bimbing istrinya, menolong, membantu juga suami istrinya untuk dia ajar kebenaran firman Tuhan sehingga istrinya tambah hari tambah cakap, dan dengan bekal firman Tuhan itu juga istrinya dapat membimbing, menolong anak-anak, mendidik anak-anak kepada jalan kebenaran sehingga mereka tumbuh seperti tunas pohon zaitun. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara. Saya percaya di peristiwa yang sedang kita alami masa COVID-19 ini, di mana Tuhan ingin menemukan keluarga. Di mana di dalam keluarga itu ada suami yang bijaksana, ada istri yang cakap, dan ada anak-anak yang menjadi berkat. Sehingga terciptalah satu keluarga yang indah, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu pakailah kesempatan ini saudara, ketika saudara ada di rumah, mari perhatikan hal ini. Dan katakan terima kasih Tuhan, di masa COVID ini memberikan keuntungan bagiku untuk aku bisa memelihara keluargaku. Harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami rindu. Kami sebagai istri menjadi istri yang cakap, tambah hari tambah cakap, tambah pandai Tuhan. Dalam kami menjadi penolong bagi suami kami. Kami boleh menjadi pendukung bagi anak-anak kami. Kami dapat merawat rumah kami dengan baik Tuhan. Sehingga tercipta satu keindahan ya, suasana sukacita ada dalam rumah tangga kami. Kami juga Tuhan, jikalau kami sebagai suami, kami boleh menjadi suami yang takut akan Tuhan, suami yang bijaksana. Kami dapat membimbing istri kami menjadi istri yang sungguh takut kepada Engkau. Kami sebagai anak Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang dapat jadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Berkati keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang menyukakan hati Tuhan dan menyukakan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.